Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur meski kita masih berada di tengah pandemi, tetapi kita boleh memiliki waktu untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bukan hanya meneguhkan iman kita, tetapi juga memberikan dorongan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bimbinglah dan tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita pada saat ini membuka, membaca dan merenungkan Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 tertulis demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai sebagian jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada seorang rabi Yahudi asal Amerika bernama Harold S. Kushner. Dia pernah menulis sebuah buku yang sangat terkenal berjudul When Bad Things Happen to Good People. Saat hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang baik. Bapak Ibu, dalam buku itu, Harold Kushner membahas sebuah pertanyaan besar yang sering ditanyakan oleh banyak orang sampai pada hari ini, dan mungkin kita pun pernah mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu mengapa orang baik mengalami hal yang buruk. Pertanyaan ini berangkat dari pemahaman tentang hukum tabur tuai, di mana seharusnya orang baik mengalami hal-hal yang baik atau menuai kebaikan. Sedangkan orang-orang yang jahat seharusnya mengalami hal-hal yang buruk atau menuai buah dari kejahatan mereka. Namun dalam realita, ada banyak orang baik yang justru mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Mereka menghadapi pergumulan demi pergumulan, mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan, hidup mereka tidak pernah luput dari penderitaan. Bahkan meski mereka telah melakukan banyak sekali kebaikan. Dan realita itu masih terjadi sampai pada hari ini.
Beberapa contoh, di tengah pandemi, sering saya mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Wah, saya kaget mendengar dia terkena sakit COVID. Padahal dia adalah orang yang baik. Kasihan, dia terpapar COVID-19. Padahal orangnya baik. Dan masih ada banyak pernyataan-pernyataan lain yang berangkat dari pesan yang sama, yaitu seharusnya orang baik tidak mengalami hal yang buruk. Tetapi dalam kenyataan, tidak sedikit orang yang baik mengalami peristiwa buruk dalam hidup mereka. Sehingga pada akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan. Kenapa orang baik mengalami hal yang buruk? Seharusnya orang yang baik mengalami hal yang baik. Nah, Bapak, kalau kita kemudian merenungkan lebih jauh, kadangkala pertanyaan ini pun juga dikaitkan dengan Tuhan. Kita bertanya, kenapa orang baik dibiarkan Tuhan mengalami hal yang buruk? Seakan Tuhan tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang Dia lakukan. Nah, yang menarik adalah dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang sudah kita baca bersama, pertanyaan serupa diajukan kepada Tuhan Yesus oleh murid-muridnya saat mereka menghadapi badai yang dahsyat. Mereka bertanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, tentu pertanyaannya adalah kenapa mereka mengajukan pertanyaan seperti itu? Sudah ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mereka berada di tengah situasi sulit itu setelah mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk bertolak ke seberang. Seandainya saja mereka tidak bertolak ke seberang, tentu mereka tidak akan mengalami badai itu. Tentu mereka akan terhindar dari krisis itu. Ketika mereka menghadapi krisis, mereka berusaha dengan sekuat tenaga mengerahkan pengalaman dan kemampuan sebagai nelayan supaya mereka bisa melalui krisis itu. Bukankah selama bertahun-tahun mereka menghadapi badai serupa dan mampu bertahan? Namun entah kenapa, badai itu berbeda dari badai yang pernah mereka hadapi sehingga mereka tidak mampu mengatasi badai itu dengan kekuatan sendiri. Dan di tengah krisis itu, mereka justru melihat Tuhan Yesus tidur dengan nyaman di buritan kapal. Seakan Tuhan Yesus tidak peduli dengan badai yang mereka hadapi, tidak peduli dengan usaha keras dari murid-muridnya. Padahal mereka telah menyaksikan beragam mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun mengapa di tengah badai itu Tuhan Yesus justru tidur di buritan? Mengapa Tuhan tidak menggunakan kuasa untuk menolong mereka? Atau minimal Tuhan Yesus turut berkontribusi dalam usaha murid-muridnya untuk bertahan hidup. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang membuat mereka bertanya, "Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, Bapak Ibu, dalam konteks yang berbeda, besar kemungkinan kita pun pernah merasakan keraguan yang sama. Meski kita sudah berusaha untuk menaati perintah Tuhan, kita berbuat baik, kita menjauhi kejahatan, tetapi badai tetap menerpa hidup kita. Pada saat yang sama, kita justru melihat orang-orang yang menurut kita tidak baik, justru menikmati kehidupan yang lebih baik. Sehingga muncul sebuah pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita, apakah Tuhan peduli? Kalau Tuhan peduli, mengapa kita mengalami hal-hal yang buruk? Tentu, menjawab pertanyaan ini bukan hal yang mudah. Karena tidak ada jawaban yang sesuai 100% dengan keinginan kita. Namun dari pengalaman para murid, paling tidak kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar bahwa menjadi orang baik tidak membuat kita terbebas dari pergumulan. Sebaliknya, berulang kali Tuhan Yesus menyatakan bahwa karena iman kepada Tuhan, kita akan mengalami kesulitan
bahkan penganiayaan. Dari teks ini pun kita pun belajar bahwa Tuhan mendorong kita menjadi orang baik bukan dengan tujuan agar kita terhindar dari pergumulan. Tetapi karena kita telah menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita didorong untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak heran kalau kita mengalami pergumulan dalam hidup, meski kita telah melakukan banyak kebaikan. Bahkan kita akan kecewa kalau berharap hidup kita akan terbebas dari pergumulan dengan melakukan kebaikan. Meski demikian, ada sebuah penghiburan bagi kita, yaitu Tuhan senantiasa ada dalam perahu kehidupan kita. Artinya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berlayar seorang diri. Terlebih saat kita menjalankan perintah-Nya dalam kehidupan kita. Dia pasti ada bersama dengan kita. Tuhan pun memiliki kuasa atas apapun, termasuk atas semua badai yang menerpa kehidupan kita, dan Dia yang peduli kepada kita, pasti akan menggunakan kuasa-Nya di saat yang tepat untuk menolong kita. Karena itu, meski jalur yang kita lalui dipenuhi dengan kesulitan, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah mengabaikan pimpinan Tuhan, sebab Tuhan tidak membiarkan kita berlayar sendirian. Dia senantiasa dekat dengan kita, berada dalam perahu kita, karena Dia peduli kepada kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi badai, mengalami penderitaan, mengalami hal yang buruk, kami tidak menghadapi semuanya seorang diri. Tuhan ada dan selalu ada dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami dan tolonglah setiap kami, agar kami dapat bertahan, melampaui badai yang sedang menerpa kehidupan kami. Terkhusus juga di tengah pandemi saat ini, Tuhan teguhkan iman kami, agar kami tidak gentar, agar hati kami tetap teguh tertuju kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan bukan sekedar ada, tetapi Tuhan pun mengulurkan tangan, menolong, menguatkan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi kami semua. Karena itu kami menyerahkan hidup kami, hidup keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan berkatilah juga untuk gereja-Mu GKI Kutisari, biarlah kami boleh bersama bertumbuh untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Indonesia, berkati kota Surabaya. Nyatakan kasih-Mu bagi bangsa negara ini, maupun juga bagi kota Surabaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Berkat Tuhan mengiringi langkah-langkah kehidupan kita. Amin.